Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun posisinya sudah hari ini. Tentu harapannya kita semua siap dalam keadaan sehat walafiat tanpa cedera apapun. Selawat dan taslim senantiasa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini mungkin praktis saja saya mengantarkan Anda untuk mempresentasikan satu lagi makalah terakhir barangkali ya di kegiatan kita. Saya kira sudah terakhir kemarin, pekan lalu. Jadi makanya saya lihat di Siswo itu sudah masuk kepada tahap pembuatan soal, tahap kedua. Nah, ternyata masih ada satu makalah. Baik, untuk efisiennya waktu kita kepada kelompok terakhir, silakan dipresentasikan makalahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Yang terhormat dosen pengampu dalam hal ini Bapak Dr. Usman Nur MPD, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman yang hadir baik secara online maupun offline. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah, rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini untuk menimba ilmu. Tanpa pula kita kirimkan salat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkenalkan kami kelompok terakhir akan membahas mengenai materi konsep pembelajaran PAI berbasis TIK, yakni penggunaan telekonferensi yang sesuai untuk diintegrasikan dalam pembelajaran PAI. Perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Saya Ardila selaku moderator bersama kedua rekan saya ada Kemuning yang akan membahas mengenai materi pertama dan ada Erna sebagai pemateri kedua. Untuk mengefisienkan waktu, melihat kita sudah molor banyak waktu, langsung saja saya persilakan kepada Kemuning. Terima kasih atas kesempatan yang moderator. Yang terhormat ini Bapak Dr. Usman Nur MPD serta teman-teman yang banggakan. Baik, kami dari Komisi 3 akan membahas mengenai apa itu telekonferensi. Jadi telekonferensi adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan media video dan suara untuk memungkinkan interaksi langsung antara dua pihak atau lebih. Nah, meskipun kita ada di lokasi berbeda, kita tetap bisa melaksanakan pertemuan secara online. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai manfaat penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini saya membagi manfaatnya dengan 6 poin. Yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas pembelajaran. Nah, di sini salah satu keuntungan utama dari pembelajaran berbasis TIK adalah peningkatan aksesibilitas bagi siswa. Dengan menggunakan telekonferensi, siswa yang berada di lokasi yang berbeda bisa mengakses atau tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah interaksi langsung dan personal antara guru dan siswa. Nah, telekonferensi ini memungkinkan komunikasi dua arah yang sangat efektif antara guru dan siswa dalam pembelajaran PAI. Banyak konsep yang memerlukan pemahaman yang mendalam, seperti misalnya tafsir Al-Quran, akidah, atau fikih. Nah, dengan adanya interaksi langsung, siswa dapat bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami, dan guru di sini bisa memberikan penjelasan secara lebih rinci dan personal. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, dengan penggunaan telekonferensi ini memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat bagi siswa maupun guru, di mana pembelajaran tidak lagi terbatas pada jam dan tempat tertentu. Kemudian yang keempat adalah mendukung pembelajaran kolaboratif. Nah, penggunaan telekonferensi dapat memfasilitasi pembelajaran kolaboratif melalui fitur-fitur seperti breakout rooms atau ruang diskusi kelompok, polling, dan chat yang memungkinkan siswa bekerja dalam kelompok kecil. Nah, pembelajaran kolaboratif ini sangat penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena nilai-nilai agama Islam seringkali lebih mudah dipahami melalui diskusi, perdebatan, dan analisis bersama. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kreativitas dan variasi metode pembelajaran.
Dalam pembelajaran berbasis telekonferensi memungkinkan penggunaan berbagai macam media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, selain presentasi berbasis teks, guru juga bisa menampilkan video, gambar, audio, serta animasi yang dapat membantu menjelaskan konsep yang lebih kompleks. Kemudian yang keenam adalah pengembangan keterampilan digital siswa, di mana penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI juga membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang semakin penting di dunia modern, di mana siswa itu bisa belajar dengan cara menggunakan aplikasi, berbagi dokumen, melakukan presentasi, serta berinteraksi dalam platform digital itu sendiri. Kemudian selanjutnya setelah membahas mengenai manfaat penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI yang tadi saya sudah bahas menjadi 6 poin, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai integrasi telekonferensi dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran yang efektif, di mana sebelum kita memulai pembelajaran dengan telekonferensi, guru itu perlu merencanakan materi dengan jelas dan menentukan platform yang akan digunakan. Penggunaan aplikasi yang tepat akan mendukung kelancaran proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas virtual, di mana pengelolaan kelas dalam pembelajaran PAI berbasis telekonferensi itu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan kelas tatap muka, di mana guru perlu mengatur waktu, memantau partisipasi siswa, dan memastikan tidak ada gangguan teknis selama pembelajaran itu dimulai. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan media interaktif. Nah, guru di sini dapat menggunakan media interaktif untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Seperti apa? Seperti media seperti video, animasi, dan kuis yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI yang diajarkan. Nah, kemudian yang keempat adalah evaluasi pembelajaran secara daring. Nah, evaluasi dalam pembelajaran PAI berbasis telekonferensi dapat dilakukan secara daring, seperti dengan kuis online, ujian berbasis aplikasi, atau proyek kelompok yang dipresentasikan melalui video conference. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ya, setelah kita melakukan pembelajaran mengenai rukun Islam, guru dapat memberikan kuis online untuk menguji pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan tadi. Itu terkait dari integrasi pembelajaran telekonferensi berbasis TIK. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun mengenai tantangan penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI akan dibahas oleh Saudari Erna. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Bapak Presiden Pemangku, sekarang hal ini Bapak dan teman-teman sekalian yang serta hadir, baik itu offline maupun online. Baik, setelah kita membahas mengenai manfaat dan integrasi telekonferensi dalam pembelajaran PAI, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI. Dalam hal ini terdapat 3 tantangan dalam penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur teknologi. Jadi tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Dalam hal ini kelancaran pembelajaran daring. Selain itu, selain koneksi internet yang kurang stabil, tantangan lainnya juga seperti biaya internet. Nah, dikarenakan telekonferensi ini memerlukan banyak data atau membutuhkan banyak kuota internet yang besar, maka dari itu menjadi hambatan baik peserta didik maupun pendidik dalam melaksanakan pembelajaran telekonferensi ini. Yang kedua mengenai keterbatasan interaksi sosial. Jadi pembelajaran daring dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung antara siswa yang dapat mempengaruhi keterlibatan emosional dan sosial mereka. Selain itu terdapat juga minimnya partisipasi aktif. Nah, peserta didik seringkali hanya mendengarkan tanpa terlibat aktif dalam diskusi maupun tanya jawab. Yang ketiga mengenai pengelolaan kelas yang lebih rumit. Nah, mengelola kelas secara virtual atau online bisa lebih sulit dibandingkan dengan
kelas tatap muka. Terkadang siswa tidak terlalu aktif atau tidak fokus pada materi pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan karena terkadang siswa cenderung merasa bosan atau mengantuk serta kehilangan motivasi jika metode pembelajarannya menonton. Jadi selain itu adanya juga gangguan dari lingkungan sekitar siswa seperti suara bising yang dapat mengurangi konsentrasi. Terkadang juga timbul masalah teknis ketika pembelajaran sedang berlangsung, seperti perangkat yang tiba-tiba mati, suara yang tidak jelas, ataupun masalah koneksi internet yang dapat menghambat proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya telekonferensi atau dalam bahasa Indonesia dikatakan telekonferensi adalah pertemuan jarak jauh yang dilakukan melalui teknologi komunikasi. Nah, bisa seperti telepon. Jadi saya akan menjabarkan apa-apa saja contoh dari teknologi konferensi itu. Yang pertama, seperti yang kita gunakan pada saat ini adalah Zoom. Itu merupakan salah satu contoh dari teknologi telekonferensi. Bisa seperti yang lainnya adalah Google Meet atau GoToMeeting atau mungkin dari peserta ada yang pernah menggunakan itu. Jadi selain itu kami akan memberikan beberapa tips agar penggunaan telekonferensi ini efektif untuk digunakan. Yang pertama adalah memastikan bahwa koneksi internet itu stabil. Jadi apabila koneksi internet tidak stabil, baik komunikasinya akan tidak lancar atau tidak terhubung. Kemudian yang kedua adalah gunakan perangkat dengan kualitas suara dan video yang baik. Apabila kualitas suara dan kualitas video tidak baik, maka ini akan menghambat proses dari penggunaan telekonferensi ini. Kemudian yang ketiga adalah tentukan agenda dan moderator. Jadi salah satu contohnya yang kita lakukan adalah sekarang apabila kita melakukan pembelajaran menggunakan telekonferensi atau menggunakan Zoom tapi tidak menentukan siapa yang menjadi pemateri, siapa yang menjadi moderator, maka akan rancu, tidak sesuai atau tidak memiliki alur. Kemudian yang selanjutnya adalah berikan kesempatan semua peserta untuk berbicara. Dan yang kelima adalah rekam pertemuan. Jadi salah satu bentuk atau salah satu alasan kenapa pertemuan itu perlu untuk direkam agar ketika selesai pertemuan, hasil dari pertemuan itu akan bisa dilihat ulang. Jadi begitu sedikit pemaparan materi dari kami. Untuk lebih berkembang lagi, kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, masukan, atau mungkin ada yang ingin memberikan tambahan terkait materi yang tidak kami jelaskan di sini. Baik itu berbagi pengalaman kepada mungkin dari teman-teman yang dari peserta yang online juga, jika ada yang kurang dipahami dari materi kami, silakan untuk dipertanyakan. Mohon maaf kepada peserta yang online, terdengar suara saya? Iya, terdengar. Cuma materi sebelumnya agak kurang besar. Recording in progress. Ya, bagaimana? Silakan. Yang tidak aktif kameranya, diaktifkan dulu kameranya yang online. Yang merasa belum resmi menggunakan pakaian yang dipergunakan untuk pembelajaran, itu silakan diganti dressnya, pakaiannya. Yang siapa ini?
Oke, kalau Sarifah Mutmainah ada di sini. Oh, lagi sakit orangnya ini. Siapa ini? Tarisni, Ardila. Ardila ada di sini. Ya. Irnawati. Irnawati ada. Irani Nur. Oh, di sini dia. Ya. Ya, silakan. Jadi kita membahas pada hari ini terkait dengan aplikasi yang dipergunakan, bagaimana strategi pembelajaran ketika kita menggunakan media yang saat sekarang ini tren dipergunakan di lembaga pendidikan, terutama di lembaga pendidikan tinggi, yaitu telekonferensi. Telekonferensi ini ada sejarahnya, ada istilah-istilah, ada pelopornya begitu. Awal dikenalnya telekonferensi itu ketika dunia dilanda dengan wabah kemarin, katakanlah misalnya COVID-19 ya. COVID-19 kita berhadapan dengan suasana yang pembelajaran, kalau dalam dunia pendidikan, suasana pembelajaran yang tidak kondusif kita laksanakan dengan face to face, sehingga mau tidak mau kita dipaksa dengan hadirnya telekonferensi. Telekonferensi sendiri itu banyak macamnya. Jadi ada dikembangkan melalui aplikasi, melalui learning management system yang terintegrasi, dan ada juga yang dilakukan secara mandiri atau tidak terikat dengan learning management system. Yang dipergunakan di LMS atau learning management system yang saat sekarang ini misalnya Edlin itu terintegrasi dengan aplikasi Zoom dan apalagi yang saat itu Google Meet. Jadi Google Meet dan Zoom itu ada di learning management system Edlin. Sementara yang ada di LMS berbasis Moodle itu ada yang mengembangkannya atau ada yang menggunakan katakanlah misalnya, saya ambil alih dulu layarnya, ditampilkan di televisi di layar di depan. Ya, jangan diputus itu. Nah, ini misalnya kalau di learning management system yang ada di UIN Alauddin, kebetulan saya mengajar di sana, itu LMS-nya namanya Lentera dia di sana ya. Lentera. Nah, saya mengambil contoh misalnya ada satu mata kuliah tentang pengantar psikologi saya misalnya. Itu di sana misalnya kehadirannya itu terpantau dengan bagus. Learning management systemnya itu dibangun dengan terintegrasi. Mana? Tampil ya. Seperti ini modelnya. Jadi dibangun dengan namanya ini, dia ini. Big Blue Button. Kelihatan di situ ya. Big Blue Button ini adalah salah satu apalagi namanya telekonferensi yang bisa dipergunakan di Moodle. Di Moodle ini adalah learning management system yang disiapkan oleh lembaga pendidikan tinggi, yang salah satunya kalau kita pernah pakai dulu di IAIN Parepare Moodle ya,
itu namanya Big Blue Button. Jadi ini yang harus kita tahu ketika kita membahas tentang telekonferensi sebagai salah satu strategi pembelajaran. Terus kemudian ada juga ini satu lagi, Jitsi. Jitsi ini adalah salah satu juga yang biasa dipergunakan di learning management system berbasis Moodle. Nah, ketika ini dipergunakan, maka itu terintegrasi dengan apalagi namanya ini, dengan learning management systemnya. Jadi siapa yang tidak hadir di dalam forum forum itu, maka itu langsung bisa tercatat. Nah, itu pentingnya yang namanya learning management system. Sama dengan yang seperti ini misalnya, itu terlihat misalnya kalau dia terintegrasi dengan bagus ketika peserta didiknya online, maka dia akan terlihat otomatis misalnya di sini absennya. Jadi absen kehadiran itu terlihat misalnya Ardila, itu tanpa saya mengklik hadir, itu dia hadir di learning management system ini. Terus kemudian ada Ernawati ada di sini. Nah, Ernawati, dia otomatis dia terintegrasi, langsung terlihat hadir. Terus kemudian Muhammad Ilham ada di sini. Nah, Muhammad Ilham dia hadir secara online, itu langsung terintegrasi dan terlihat hadir. Syarifah, Ummu Kalsum juga terlihat hadir secara otomatis di di kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan telekonferensi ini. Nah, ada dua yang dipergunakan kalau di Edlin. Kalau di di UIN Alauddin seperti ini modelnya, dan ini nanti di semester berikutnya itu akan kita sama-sama pelajari penggunaannya yang berbasis Moodle dan yang berbasis Edlin. Nah, bagaimana kita masuk sebagai pendidiknya di situ. Ada satu lagi misalnya di bagian ini, jadi di telekonferensi pasca sarjana untuk praktek perkuliahan. Jadi praktek teknologi dan media pembelajaran itu saya mengembangkan Moodle di sini. Mengembangkan Moodle, praktek teknologi dan media pembelajaran. Nah, sama dengan yang dipakai di UIN Alauddin di sini. Jadi telekonferensinya itu terintegrasi ketika ada kita mengelola kontennya. Nah, yang dipakai kalau di praktik saya itu adalah H5P. XP ya. Nah, ini yang terintegrasi dengan telekonferensi. Nah, telekonferensi sendiri itu sebenarnya adalah memudahkan, kan tadi ada memudahkan kita di dalam proses pembelajaran. Anda sebagai tenaga pendidik nantinya, atau mungkin yang sekarang sementara sebagai tenaga pendidik, itu sedapat mungkin bisa menggunakan telekonferensi di dalam berinteraksi. Nah, sejarahnya itu sendiri sebenarnya kan dimulai di perusahaan-perusahaan sebenarnya ini. Jadi sebelum masuk ke dunia pendidikan, di perusahaan itu dipergunakan. Di mana kalau di luar negeri, misalnya di Jepang itu ketika terjadi bencana tsunami, maka aktivitas kegiatan perkantoran itu tidak lagi dilakukan di kantor, tetapi itu bisa dikerjakan di rumah, yang dimana aplikasinya itu selain terintegrasi dengan bagaimana kita langsung berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan, kalau di sana ya, itu terintegrasi juga dengan bawahan, lalu kemudian dia terintegrasi dengan kontrol-kontrol yang memungkinkan untuk mengontrol mesin. Ya, kalau sekarang
lebih canggih lagi karena mengontrol mesin di perusahaan. Kalau misalnya di negara-negara maju, di Indonesia belum diterapkan. Mengontrol mesin itu sudah menggunakan apa lagi namanya, kecanggihan teknologi artificial intelligence. Jadi semuanya diatur dengan suara gitu. Semuanya diatur dengan suara. Nah, hampir seluruh telekonferensi juga seperti itu modelnya. Ketika misalnya orang-orang yang ada di hotel-hotel mewah itu ketika dia masuk ke dalam ruangan itu sudah tidak lagi ada tombol-tombol lampu, tidak ada lagi saklar, tidak ada lagi tempat mencolok apa ini yang seperti ini, karena fasilitasnya itu sudah tinggal menempel, tinggal diletakkan misalnya alat HP-nya di atasnya, di situ sudah tercas sendiri. Itu kan kita sudah pakai juga, ada sebagian kan yang menggunakan jam tangan yang canggih yang bisa dihubungkan dengan HP-nya, itu kan tidak menggunakan kabel lagi, jadi dia tinggal diletakkan di atas. Nah, seperti itu. Nah, telekonferensi juga sudah masuk ke dalam dunia yang seperti itu. Misalnya saja perintah mau menyalakan lampu, tinggal dikatakan lampu nyala, gitu. Di mobil-mobil mewah itu misalnya ada di perintahnya, misalnya kalau di mobil Wuling kemarin itu sudah ada mobil Wuling, ya Wuling itu agak canggih karena buatan Cina. Nah, buatan Cina itu saya agak canggih semua sih. Cuma kalau rusak tidak ada spare part-nya. Nah, Wuling bukakan pintu, dia buka sendiri itu pintu itu. Pas kita masuk, Wuling tutup pintu, dia tutup pintu mobilnya, gitu. Nah, kunci pintu, dia sudah seperti itu. Jadi itu sebenarnya basis telkom friends seperti itu gitu. Ada kecanggihannya. Ya. Kalau mobil-mobil lama, mobil-mobil yang seperti mobil saya itu dibeli alatnya, mungkin ada yang sudah banyak yang pakai, mungkin ada juga di rumah di mobilnya itu sudah pakai juga itu. Misalnya ada sekarang misalnya alat bebek pintar, putarkan lagu, ada yang sudah punya di situ. Dia menggunakan istilah bebek pintar di Indonesia gitu. Jadi seperti kalau saya naik di mobil saya, udah tinggal nyala bebek pintar, nyalakan musik, udah. Jadi langsung dia musik menyala. Bebek pintar, putarkan lagu ini. Nah, dia putarkan lagu ini, misalnya judulnya ini. Gitu. Nah, jadi itu telekonferensi sebenarnya yang kemudian intinya sih sebenarnya di telekonferensi itu ada voice ya. Ada voice, terus kemudian ada gambar. Nah, terus kemudian voice kita itu suara kita itu diterima gitu di situ. Karena juga ada sebenarnya telekonferensi apa itu yang dikembangkan itu tidak didukung dengan bahasa. Nah, sekarang kalau misalnya orang telekonferensi, misalnya suaranya agak susah dideteksi, agak susah didengar. Di telekonferensi itu langsung memunculkan teksnya kan. Ada kan sekarang seperti itu. Misalnya kalau kita di YouTube ya bisa mengaktifkan apanya? Yang ada tertulis CC apakah? Nah, bukan subtitle. Kalau subtitle itu kan masih apa? Dia bukan subtitlenya. Dia memang apa yang kita ucapkan itu juga yang tertulis di situ kan. Nah, jadi kecanggihannya seperti itu. Jadi orang yang misalnya pendengarannya kurang bagus, tetapi penglihatannya bagus, itu bisa langsung membaca begitu. Nah, telekonferensi begitu dikembangkan sedemikian rupa. Bahkan dengan telekonferensi itu misalnya kita menelpon, jadi sudah tidak bisa lagi kita dibohongi kalau kita misalnya
mau tahu siapa posisinya ini, misalnya yang WA saya, atau kita berbicara misalnya, kalau dengan hanya mengucapkan saja assalamualaikum ke seseorang, terus kemudian dia jawab waalaikumsalam, kita langsung bisa tahu oh posisinya dia di sini. Dia ada di misalnya di daerah ini, dia ada di lokasi ini, langsung bisa kita munculkan gitu. Jadi tidak bisa lagi bisa dibohongi. Maaf Pak, saya lagi ada di luar daerah ini, lagi mengerjakan ini. Nah, padahal ketika di browsing melalui voice-nya tadi atau melalui teksnya, itu langsung didapatkan alamat IP-nya, IP-nya langsung membuka Google, lokasi Google-nya, terus kemudian sesudah dibuka lokasi Google-nya, langsung dibuka tempatnya, terus kemudian di browsing dari atas satelit, dilihat oh rumahnya di situ, oh dia ternyata ada di rumah, katanya dia ada di sini. Tidak bisa lagi kita dengan menggunakan telekonferensi atau dengan apa lagi namanya ini, tidak bisa sekarang itu tidak bisa kemampuan teknologi sudah luar biasa mendeteksi kita. Bahkan di HP, di orang ber-WA sekarang itu kan sudah tidak perlu lagi mengetik-ngetik, itu sudah ada kecanggihan yang baru kemarin diluncurkan itu. Apa itu di WA-nya? Ada yang sudah punya? Meta? Ya kan? Meta AI, Artificial Intelligence, itu sudah bisa. Meta Anda tinggal AI. mengklik di situ, misalnya buatkan saya Imon lagi ketawa menggunakan foto saya, ya langsung kan ambil gambar itu. Sudah pernah coba-coba ya pakai? Sudah ya, begitu ya kecanggihannya itu Meta itu. Tapi jangan lupa ya, jangan berbohong di situ. Dibuatkan misalnya saya saya ingin gambarnya Jokowi yang berbicara dengan saya, misalnya masuk ke Meta, oke langsung ketahuan itu sebenarnya bukan dia gitu. Sudah banyak yang dapat itu Meta, kan tidak semua yang dapat ya, tidak semua dapat. Nah, rata-rata sudah. Itu kecanggihan telekonferensi itu luar biasa sekarang, didukung dengan kecanggihan teknologi. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, itu pengantar yang perlu mungkin dipahami itu tentang sejarah daripada telekonferensi itu sendiri. Terus kemudian ini belum resmi sih secara orang menyepakati bahwa telekonferensi itu adalah sebagai salah satu media dan salah satu strategi yang bisa dipergunakan di dalam proses pembelajaran, tetapi lambat laun itu nanti akan menjadi apakah dia telekonferensi itu dikatakan sebagai media ataukah dia adalah sebagai salah satu strategi di dalam pembelajaran. Kedepannya mungkin oleh para ahli itu akan melihatnya. Kalau dia sebagai media, dia hanya sebagai alat yang bisa telekonferensi itu hanya dijadikan sebagai alat. Media itu adalah alat gitu, alat yang dipergunakan untuk memudahkan. Jadi sama dengan misalnya ketika kita menampilkan audio visual dengan menggunakan layar layar yang ada, apakah menggunakan LCD atau misalnya menggunakan TV, itu sepakat para ahli di dalam dunia pendidikan bahwa itu bukan sebagai teknik, bukan sebagai metode, bukan sebagai strategi, tapi dia adalah media gitu. Nah, telekonferensi sendiri sudah ada beberapa ahli, misalnya di dalam bidang pendidikan yang terakhir kemarin itu, katakanlah misalnya Rusman itu menyebut bahwa ya telepon sendiri itu sebenarnya dulu sudah bisa dipergunakan untuk jadi telepon ya, telepon masih telepon engkel namanya itu, ketika dia di speaker lalu kemudian mengeluarkan suara, terus kemudian gurunya ada di belahan dunia sana sementara sedang menggunakan telepon itu untuk melakukan proses pembelajaran, tapi dengan hanya voice saja, suara saja,
itu sudah dianggap sebagai salah satu strategi di dalam proses pembelajaran. Nah, apatah lagi kalau sekarang ini sudah melibatkan selain voice itu apa? Suara ya. Selain suara itu juga sudah bisa menampilkan orangnya. Jadi kita misalnya, saya misalnya bisa ada di depannya Anda, selain suara itu juga dengan orangnya, gambarnya gitu. Gambarnya langsung, dan itu dianggap sebagai, ada sebagian yang mengatakan bahwa itu adalah bisa dijadikan sebagai strategi di dalam proses pembelajaran. Nah, hanya saja mungkin banyak juga lagi yang menganggap bahwa itu disalahgunakan gitu. Disalahgunakanlah, katakanlah misalnya sama dengan strategi pembelajaran apa kemarin itu yang biasa disalahgunakan oleh guru itu. Masih ingat itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Diberikanlah tugas kepada peserta didiknya, anak-anak ini ada materi saya bagikan, buat rangkuman ya dari materi ini. Saya mau meninggalkan kelas dulu. Nah itu kan CBSA ya, disalahgunakan oleh guru itu CBSA. Banyak yang seperti itu modelnya. Diberikan saja tugas, terus kemudian ternyata gurunya ya kedapatan di mall. Nah, ya kan? Kedapatan di apa misalnya di sementara belanja atau apa misalnya di luar sana gitu. Disalahgunakan. Nah, ada juga telekonferensi begitu disalahgunakan begitu. Disalahgunakannya apa? Malas ke sekolah. Anak-anak kita online saja ya. Masuk di Zoom. Nah, oke. Disalahgunakannya maksudnya begini. Seharusnya sebenarnya proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Nah, sama dengan yang online sekarang ini. Yang online sekarang ini. Jadi mungkin ada yang memilih saya malas ke kampus terlalu jauh. Padahal kontraknya adalah kontraknya offline. Nah, akhirnya ya dianggaplah disalahgunakan lagi ini. Ya, saya harus memfasilitasi ini apa nih yang apa ini yang mau menyalahgunakan ini. Karena kontraknya kan kontrak belajarnya offline begitu. Nah, oke lah. Tapi mungkin kita tidak sependapat dengan istilah salah digunakan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang butuh kebijakan dunia pendidikan saat sekarang ini. Daripada Anda pergi kuliah di sana tidak ketemu dengan saya di sini, uangnya Anda untuk pembayaran SPP masuk ke perguruan tinggi lain di sana, sementara uangnya Anda dibutuhkan di sini. Oke lah, sebenarnya intinya begini. Telekonferensi itu memudahkan kita, intinya ya, memudahkan kita di dalam proses pembelajaran, terus kemudian memudahkan kita juga berinteraksi. Pendidikan yang kita dapatkan apa dengan kemudahan yang ada saat sekarang ini itu betul-betul dipergunakan dengan bagus. Ketika kita menggunakan telekonferensi, kita serius di dalam menggunakannya. Ya, kalau di dalam proses pembelajaran seperti ini, ketika kita menggunakan telekonferensi, maka aturan-aturan akademik juga harusnya tetap berjalan. Tadi sempat, mohon maaf kalau saya misalnya tegur salah seorang misalnya yang tidak menggunakan pakaian, nah itu kekurangannya telekonferensi itu gitu. Nah, walaupun bisa dilihat, nah tapi kan sulit dikontrol kalau kita tidak langsung mengatakannya. Tapi kalau kita melakukan pertemuan langsung seperti ini kan kelihatan begitu. Dan kita bisa melihat, oh ini peserta didik kita misalnya, ya kalau panjang rambutnya bisa ditegur misalnya. Kalau di dunia online kan tidak, gitu. Di dunia online kan agak sulit. Misalnya ada yang menyamarkan, misalnya rambutnya yang panjang dengan memakai peci misalnya. Bukan Pak Ilham ya, bukan Pak Ilham. Hanya ada yang menyamarkan begitu. Jadi itulah telekonferensi. Kita sulit mengontrol karena hanya batas ini saja ini. Ini coba lihat ini.
Kalau batasnya kan hanya berapa senti, 30 sentimeter saja ini. Bagaimana dengan yang di sebelah sana? Bagaimana yang di sebelah sana gitu? Nah, bagaimana yang ada di belakangnya? Itu kan begitu. Jadi keterbatasan-keterbatasan itu yang menyebabkan sih sebenarnya telepon. Nah, belum lagi keterbatasan dari segi apanya tadi? Apanya tadi kalau terkonferensi itu misalnya jaringan, jaringannya ya, jaringan tidak pakai misalnya apa, kita sebutlah saja misalnya kalau tidak menggunakan Telkom sel atau misalnya tidak menggunakan kartu halo atau tidak menggunakan internet yang kalau di rumah itu apa IndiHome misalnya atau yang banyak sekarang ini ditawarkan, tetapi ketika terjadi petir, hujan deras, sudah banyak nih gangguan. Mohon maaf Pak, nah, ya kan? Mohon maaf Pak, ini anu lagi hujan di sini Pak. Apalagi ini suara saya tidak terlalu kedengaran. Nah itu kan kekurangan-kekurangannya gitu. Jadi kekurangan-kekurangan. Apa boleh buat? Tidak diterima maafnya. Kita berdosa, orang sudah minta maaf. Sudah minta maaf. Masa sih tidak dikasih maaf? Dikasih maaf akan jadi kebiasaan. Nah, sudahlah. Jadi kita berbaik sangka saja, positif thinking saja. Sebab kalau kita selalu bernegatif thinking itu sampai masih muda umurnya ini sudah berkerut ini. Ya, jangan sampai jadi apa jadi dosen, jadi apa masih muda sudah berkerut keningnya. Kenapa? Karena semuanya sudah di luar daripada pikiran apa itu. Nah, oke, kita enjoy saja lah. Menggunakan telekonferensi itu kita enjoy karena keterbatasannya yang ada begitu. Nah, keterbatasan yang lain saya kira memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya yang lain mungkin selain biayanya yang agak mahal begitu. Biayanya agak mahal karena kita harus menyiapkan fasilitasnya, terus kemudian kita beli kotanya, terus kemudian apalagi misalnya gangguannya terlalu banyak lah kalau menggunakan teleconference. Namun di dunia sekarang ini kalau kita tidak menggunakan teleconference kita akan ditinggalkan. Lembaga pendidikan itu sulit sulit untuk bisa bersaing dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Katakanlah misalnya IAIN Parepare mau bersaing dengan UIN yang sudah resmi menggunakan teleconference di dalam proses pembelajarannya. Kalau kita di IAIN Parepare itu belum resmi. Artinya kalau ini ketahuan bahwa kita melaksanakan proses pembelajaran, saya mungkin pernah menyampaikan ada lebih dari ada lebih dari 1.000 wisudawan yang kemarin bukan di IAIN Parepare tetapi di luar sana yang terpaksa itu dibatalkan kesarjanaannya karena proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan telekonferensi yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan itu. Jadi ada mahasiswanya yang kuliahnya di Jakarta, yang seharusnya kuliahnya di Jakarta, tapi karena menggunakan telekonferensi yang tinggal di Sulawesi, dia kuliah di sana, keluar nanti ijazahnya ijazah Jakarta. Orang sudah datang ke sini, saya ijazahnya di ijazah Jakarta di kota besar, padahal kuliahnya online. Nah begitu. Nah kita bersaing, dunia pendidikan bersaing dengan itu. Kita di IAIN Parepare bersaing dengan UIN Alauddin, maka kemudian strateginya yaitu dengan menggunakan istilah blended learning. Jadi telekonferensi itu ada istilah menggunakan blended learning. Blended learning itu adalah salah satu yang saya perkenalkan ketika mau selesai S3 pada tahun 2019, belum COVID-19. Nah, belum COVID-19 waktu itu saya sudah memperkenalkan yang namanya telekonferensi dengan istilah blended. Blended itu artinya mencampur
antara pertemuan tatap muka dengan pertemuan yang online. Nah, saya belum pernah membayangkan kalau dulu telekonferensi ini ternyata blended learning ini dengan memadukan antara tatap muka dan pembelajaran online itu akan tren pada waktu kita kena COVID-19. COVID-19 itu kan trennya pada tahun berapa itu? 2020. Nah, sementara saya memperkenalkan itu selesai di S3 itu 2019. Saya saya menyusunnya itu sejak tahun 2015 mengajukan proposal tentang blended learning. Belum tren waktu itu, banyak dosen saya mengatakan, apanya yang mau diteliti ini? Saya bilang penggunaan teknologinya. Apa yang dipergunakan, saya tunjukkan, karena kita sudah menggunakan waktu itu yang namanya model learning, saya tunjukkan di Block Big Button-nya itu, bahwa kita sudah bisa menggunakan seperti ini. Nah, dosen saya waktu itu tidak pernah membayangkan bahwa, oh ternyata ini bisa dipergunakan di masa depan, di dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, oke. Itu berkembang sampai kemudian ada Zoom, lahirlah Zoom, ada Google Meet, orang gandrung dengan Google Meet juga karena fasilitasnya bagus. Nah, apa yang menjadi kelebihannya juga kita bisa men-setting itu, jadi background kita bisa kita setting itu di bagian belakang kan, di bagian belakang itu kan bisa kita setting, kita mau suasananya apa misalnya, itu dibahas ya di makalahnya itu. Kita mau suasananya misalnya di antara rumput, nah, kan kita mau seperti ada di kebun. Nah, ini anak-anak saya mau maaf saya lagi berkebun ini, ya kan, ya kan begitu ya. Telekonferensi jadi bisa memanipulasi. Kalau misalnya peserta didiknya mau diajak pusing, nah ini backgroundnya diajak pusing kan, macam-macam lah. Kita mau misalnya di rumah-rumah mewah lagi, ini rumah saya ya, ini ada akuariumnya saya di belakang, aduh macam-macam lah kita bisa pergunakan untuk hal-hal yang negatif di telekonferensi itu. Nah di WA kan juga sudah bisa disetting seperti itu, sudah bisa kan? Jadi sudah bisa. Makanya tadi ketika ada orang yang mengatakan, saya lagi ada di sini, lihat backgroundnya, iya dia buat ini. Saya bisa melacak itu dengan misalnya menggunakan tag lokasi. Tag lokasi itu langsung bisa di zoom dari atas, terus kemudian di tag lokasinya, oh ternyata dari kamera satelit itu lokasinya ada di tempat ini yang menemani kita menelpon. Nah, jadi yang sudah berkeluarga itu bisa mengecek itu suaminya di mana. Jadi pura-pura menelpon, di mana Ki Bapak? Saya lagi di mana? Oh, tunggu dulu, saya cek ini. Ternyata dia off-road, di luar jalur. Oke, telekonferensi ada keunggulan, tapi juga ada kelemahan. Baik, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Anda semua masih muda sekali dibandingkan misalnya dengan saya. Pengalamannya Anda menggunakan telekonferensi itu tentu jauh lebih banyak daripada saya. Ini hanya sekedar pengantar dari saya saja. Mudah-mudahan berkesan bahwa ke depan itu sebenarnya telekonferensi itu sudah bukan lagi mengandalkan seperti ini, layar seperti ini. Ke depan mungkin ketika Anda nanti menjadi dosen, menjadi guru, ya ke depan itu sudah menggunakan ada yang disebut dengan hologram. Mungkin kalau saya mungkin ke depan sudah tidak dapat lagi itu, tapi Anda mungkin masih akan menemukan itu bagaimana misalnya hologram. Hologram itu menghadirkan dosen di dalam ruangan, tapi dosennya tidak ada, tetapi fisiknya kelihatan ada di dalam ruangan. Hanya menggunakan cahaya lampu, terus kemudian di drop turun, terus kemudian dia bisa bergerak ke sana, bisa bergerak ke sini, dan bisa melihat suasana kelas. Nah, suasana kelas juga sudah bisa dimanipulasi ada aplikasinya, sementara
saya pernah pakai begitu di dalam proses pembelajaran. Jadi semuanya online. Terus kemudian di dalam kelas itu saya sudah siapkan ada meja khusus untuk mengabsen. Jadi pas masuk di dalam ruangan kelas, ini online ya, ada aplikasinya. Jadi peserta didik itu seakan-akan pas datang masuk, mengetuk pintu dulu, masuk, mengucapkan salam, terus kemudian sampai di situ dipersilakan masuk oleh dosennya. Peserta didiknya langsung ke meja mengisi absensi. Jadi di gambar itu sebenarnya ada, cuma saya karena saya sudah ganti ini, itu terus kemudian masuk di situ, terus kemudian pergi ke meja yang satunya lagi, disiapkan di sana ada materi ajar tentang ini, di meja yang satunya lagi di sebelah tengah itu ada materi tentang ini, di sebelah sini ada materinya tentang ini, di papan tulis itu ada materinya tentang ini. Tinggal peserta didik memilih mau tentang apa gitu. Dia masuk ke situ, oke, pas masuk di situ semacam dunia game lah. Macam dunia game, terus kemudian masuk ke situ, terus kemudian dia bisa mengerjakan tugas apa yang diberikan di meja 1, di meja 2, di meja 3. Dosennya tinggal mengontrol. Oh, ini mahasiswa saya, dia sudah mengerjakan tugas yang ada di meja 1. Dia sudah mengisi absensinya di meja 2. Dia sudah mengisi di administrasi sedemikian rupa. Gitu. Tapi itu juga menggunakan kecanggihan teknologi yang di dalamnya juga sudah include dengan telekonferensi itu. Karena interaktif, semua kegiatan peserta didik terkontrol. Oke, baik begitu barangkali dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita perpanjang lagi pertemuan kita sampai malam kalau perlu. Bagaimana, Bu Ardila? Siap? Siap, Pak. Oke, begitu ya. Ada yang mau bertanya atau kita cukupkan dulu? Saya tadi meninggalkan Makassar itu jam 5:30 sesudah sholat subuh, sampai di sini saya menguji jam 8 di Tarbiyah. Perjalanan kurang lebih 2 jam dari Makassar. Terus terang belum ada istirahat saya. Sampai agak kecapean. Kalau saya tadi menjelaskan mungkin agak kurang, tidak terlalu terarah lompat sana sini, itu karena saya lagi agak blank-blank lagi nih. Atau saya ingin mengatakan kalau tidak ada pertanyaan kita tutup perkuliahan kita. Di situ intinya. Tadi sudah putar-putar mencari alasan. Nah, bagaimana Radila? Ibu Radila, silakan diambil alih. Belum diaktif suara, Pak. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin dipertanyakan karena tadi arahan dari Bapak katanya tidak apa-apa kalau sampai malam. Kepada saudari Yandri Tendri dipersilakan. Tapi ini di luar dari transparan, mau mengetahui pandangannya, tanggapannya Bapak mengenai kasusnya UIN. Sebagai alumni. Ya. Oh, sebagai alumni. Berarti jangan direkam, lepaskan rekamannya dulu. Baik, mohon maaf karena pertanyaan dari saudari Yandri Tendri di luar dari materi kami, jadi mungkin kami juga tidak bisa menjawab. Di stop ya, Pak. Oke, di stop nih dulu itu.